Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rehan Sariri dengan NIM 2319106010003 atau dengan NIM akhir 003 dari kelas A. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan ringkasan materi tentang topik fundamental proses biologis. Jadi pada topik atau materi tentang fundamental proses biologis ini saya baca melalui buku Metcalfe and Eddy Wastewater Engineering. Jadi di buku ini tuh berisi dari topik fundamental proses biologis ini berisi beberapa materi tentang tinjauan umum pengolahan air limbah serta beberapa definisi yang berguna, dan yaitu peran mikroorganisme dan peran biologis dalam pengolahan air limbah. Fundamental proses biologis ini dalam unit operasi dan proses merujuk pada berbagai mekanisme biologis yang dapat dimanfaatkan, dimodifikasi, ataupun direkayasa untuk menghasilkan produk atau memproses bahan secara efisien. Fundamental proses biologis ini melibatkan unit operasi yang memanfaatkan aktivitas biokimia sel atau enzim untuk mencapai tujuan tertentu, seperti produksi senyawa bioaktif, biokonversi, ataupun pemurnian bahan. Baik, pada materi ringkasan pertama yaitu tujuan dari perawatan secara biologis sendiri itu untuk mengubah atau mengoksidasi komponen terlarut dan partikulat yang terurai secara hayati menjadi produk akhir yang dapat diterima, menangkap dan menggabungkan padatan koloid yang tersuspensi dan tidak dapat larut menjadi vlog biologis atau biofilm. Nah, selanjutnya mengubah atau menghilangkan nutrisi seperti nitrogen dan fosfor, dan dari dalam beberapa kasus menghilangkan beberapa komponen dan senyawa organik tertentu. Pada air limbah industri tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi konsentrasi senyawa organik juga senyawa anorganik, karena beberapa komponen dan senyawa yang ditemukan dalam air limbah industri ini bersifat toksik atau dengan kata lain ini bersifat beracun pada mikroorganisme. Jadi selanjutnya itu pada irigasi pertanian, air relen atau bisa disebut dengan air drainase yang mengandung unsur hara, tujuannya untuk menghilangkan nutrisi, khususnya nitrogen dan fosfor yang mampu menghambat pertumbuhan tanaman air. Baik, dan untuk ringkasan selanjutnya yaitu dalam proses biologis ini atau proses biologis untuk pengolahan air limbah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kita bisa sebut dengan proses pertumbuhan tersuspensi atau suspend growth process, dan yang kedua itu proses pertumbuhan terlampir atau attached growth process. Jadi pada proses pertama yaitu proses pertumbuhan tersuspensi atau suspend growth process. Jadi dalam proses ini ya, mikroorganisme yang bertanggung jawab atas pengolahan dan dipertahankan dalam suspensi cair dengan metode percampuran yang tepat, dan banyak proses pertumbuhan suspensi yang digunakan dalam pengolahan air limbah kota dan industri untuk biodegradasi zat organik, dioperasikan dengan pemanfaatan oksigen terlarut atau aerobik, atau nitrat dan nitrit atau kita bisa sebut dengan anoksik. Namun ada aplikasi di mata reaktor anaerobik atau tanpa oksigen pertumbuhan tersuspensi digunakan, seperti untuk air limbah industri dengan konsentrasi organik tinggi dan lumpur organik. Dan pada proses pertumbuhan ini atau proses pertumbuhan tersuspensi atau dengan kata lain suspend growth process, ini yang paling umum digunakan untuk pengolahan air limbah kota. Jadi air limbah kota dan industri dengan penggunaan pada proses lumpur aktif. Baik, untuk selanjutnya itu adalah proses pertumbuhan terlampir atau dalam kata lain attached growth process. Jadi dalam proses ini mikroorganisme yang bertanggung jawab atas konversi bahan organik ataupun nutrisi yang ditempelkan pada bahan pengemas inert. Jadi bahan organik dan nutrisi ini dikeluarkan dari air limbah yang mengalir melewati pertumbuhan terlampir yang juga dikenal sebagai biofilm. Untuk bahan pengemas yang digunakan dalam proses pertumbuhan ini itu meliputi batu, kerikil, terak, pasir, kayu merah, dan plastik ataupun berbagai macam plastik dan bahan sintetis lainnya. Jadi proses pertumbuhan ini dapat dioperasikan sebagai aerobik ataupun dapat dioperasikan sebagai anaerobik. Dan pengemasan ini dapat terendam seluruhnya dalam cairan atau terendam sebagian dengan ruang udara atau gas di atas lapisan cairan biofilm.
gitu. Mungkin cukup untuk review materi ataupun penjelasan materi singkat mengenai fundamental proses biologis dari buku yang saya baca, yaitu buku Metcalfe and Eddie Walsh Water Engineering. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Rian selaku dosen pengampu mata kuliah Unit Operasi dan Proses. Selanjutnya dengan saya sendiri, Ahmad Royan Sariri, dengan NIM akhir 03 dengan NIM lengkap 2319106010003, mengakhiri penjelasan materi tentang fundamental proses biologis kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.